Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar hari ini dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membandingkan di antara dua pecahan. Apakah dia lebih besar, apakah lebih kecil, ataukah nilainya sama. Nah, yang pertama, membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kalau penyebutnya sama, misalkan di contoh ini sama-sama 4 ya. Jadi ada dua pecahan di mana penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, kita hanya melihat pembilangnya saja. Nah, kalau pembilangnya dia lebih besar, berarti tandanya lebih besar ke sini nih. Ya, tandanya berarti lebih besar pada pecahan 3/4 karena 3 di sini lebih besar daripada 1. Ya, jadi kita hanya melihat melihat pembilangnya saja. Nah, kemudian yang kedua, gimana kalau pecahan itu penyebutnya tidak sama? Nah, yang tadi pertama kan penyebutnya sama. Kalau udah penyebutnya sama, ya udah kita lihat pembilangnya mana yang lebih besar, berarti tandanya mulutnya ke yang lebih besar, dan yang kecil ini kerucutnya ini, ujungnya ini ke yang lebih kecil ya. Nah, kemudian cara memasangkan nih, kalau atau jika pecahannya itu penyebutnya tidak sama. Nah, kalau penyebutnya tidak sama, kita jadikan penyebutnya agar sama terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini. Kan kalian seharusnya itu mencari KPK. Nah, cari KPK nih di antara penyebutnya 3 dan 4, ternyata 12 ya. Jadi memang harus dicari KPK-nya. Nah, lebih enaknya seharusnya itu kita hanya mengkalikan aja, mengkalikan penyebutnya. Jadi kalau misalkan di sini penyebutnya 2/3, kita kalikan dengan penyebut lawan ya. Penyebut lawannya kan 4 nih. Udah kita kalikan jadi 4/4. Kita kalikan dengan penyebut lawannya. Jadi 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Nah, seperti ini. Begitupun 3/4. Nah, 3/4 di sini ini salah ya, harusnya 3/4. 3/4 di sini kan penyebut lawannya 3, ya udah kita kalikan 3 kali 3/3 sehingga masakan 9/12. Kan sudah sama nih penyebutnya 12 sama 12 ya. Nah, sehingga kita membandingkan pembilangnya saja antara 8 dan 9, mana yang lebih besar ya. 9 ya, makanya mulut yang lebih gede ini pasti dia ke arah pecahan yang lebih besar, yaitu 9/12, dan kerucutnya ini yang kecil ini ke arah pada pecahan yang lebih kecil, yaitu 8/12, sehingga dapat disimpulkan bahwa 8/12 itu lebih kecil dari 9/12, atau 2/3 itu lebih kecil daripada 3/4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan pecahan di antara dua pecahan. Nah, jadi kalian disuruh nih menentukan pecahan di antara dua pecahan. Misalkan langsung ke contoh, ada 5/8 dan 3/4. Nah, di antara dua pecahan ini ada lagi pecahannya di sini nih. Di antara 3/8 dan 3/4. Nah, ini yang kalian akan cari. Nah, gimana caranya menentukan pecahan di antara dua pecahan ini? Nah, caranya yang pertama, langkahnya itu menyamakan penyebutnya. Nah, di sini kan penyebutnya 8 dan 4. Kalian samakan dulu. Nah, cara menyamakan yaitu mencari KPK-nya saja.
Nah, kalau mencari KPK itu terlalu lama ya, sehingga kalian dari angka 8 sama 4 kalian sudah bisa menentukan kira-kira penyebutnya dijadikan angka berapa ya, biar sama. Ya benar, jadi kalian gunakan saja penyebutnya sama-sama dijadikan 8, karena 8 dikali 1 menjadi 8, 4 dikali 2 menjadi 8 ya. Nah, karena di sini 5/8 kita nggak usah dirubah, ya udah kita tulis saja 5/8. Kemudian 3/4. 3/4 4 biar dijadikan 8 berarti dikali berapa? Dikali 2. Ya udah 2/2 sama dengan menghasilkan 6/8. Nah, sehingga sehingga sudah sama kan 5/8 dan 6/8, sudah sama kan penyebutnya. Nah, kita langsung membandingkan nih. Nah, sehingga kalian bandingkan nih pembilangnya 5/8 dan 6/8, kira-kira ada nggak pecahan di antara 5/8 dan 6/8? Nah, tidak ada ya, karena habis 5/8 pastinya pecahannya 6/8, sehingga tidak ada pecahan di antara kedua pecahan ini. Nah, kalau belum dapat, kita perbesar lagi penyebutnya. Nah, kira-kira 8 penyebut sama-sama 8 ini kita perbesar lagi dikali berapa? Coba kita kalikan 2 dulu ya. Nah, karena 5/8 ini kita sama-sama kali 2, berarti dia menghasilkan 10/16. Kemudian 6/8 kita juga sama-sama dikalikan 2 sehingga menghasilkan 12/16. Nah, sehingga di antara dua pecahan ini 10/16 dan 12/16, kira-kira ada pecahan berapa? Benar, ada pecahan 11/16. Sehingga di antara pecahan 5/8 dan 3/4 itu ada pecahan sebesar 11/16. Jadi kalau misalkan kalian udah menyamakan penyebutnya, belum ketemu nih pecahan di antara keduanya, kalian perbesar lagi ya. Terserah dikali 2, dikali 3, terserah. Kalau dikali 3 berarti dia menghasilkan 5 kali 3 15, 8 kali 3 24. Ya sudah, berarti dia lebih besar kan? Lebih besar. Ini juga lebih besar nanti. Nah, kalian cari di antara kedua kedua pecahan ini bilangan pecahan berapa saja di antara kedua pecahan ini, kalian tuliskan. Semakin besar dia, semakin banyak dia pecahan yang di antaranya ini makin banyak. Nah, kemudian lanjut. Nah, ada namanya pecahan campuran. Nah, kita akan kita akan menjadikan pecahan biasa itu kepada pecahan campuran. Nah, kalau pecahan biasa itu hanya terdiri dari bilangan pecahan saja. Nah, misalkan di sini 3/2, kemudian 7/3, kemudian 13/5. Nah, ini seharusnya dia pecahan biasa. Nah, pecahan campuran itu seperti apa? Jadi, pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Itu dinamakan bilangan pecahan campuran. Misalkan di sini ada contohnya 7/3. Nah, 7/3 ini kita akan menjadikan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu gimana caranya? Jadi gini, kalau misalkan kita bagi 7 dibagi 3, kan nggak bisa, karena dia sisa berapa? Sisa 2. Nah, 2 inilah yang kita jadikan bilangan bulatnya ya. Kemudian satunya kita jadikan bilangan pecahan tapi di bagian pembilang. Kemudian 3-nya ini yang asalnya tadi ya udah kita jadikan penyebutnya. Jadi kita dapat nih 7/3 itu hasilnya ketika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 2 sebagai bilangan bulat dan 1/3 sebagai bilangan pecahan. Sama kayak ini. Jadi kalau misalkan kita menjadikan bilangan biasa, pecahan biasa menjadi
pecahan campuran seperti apa. Nah, 7/3. Nah, 7/3 ini kan kita nggak bisa menjadikan dia bilangan bulat seperti ini. Ya udah, kita jadikan bilangan berapa yang mendekati agar bisa dibagi 3. Nah, kan 6 bisa dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sisanya berapa? Ya udah, 1/3. Kan 6/3 ditambah 1/3 kan sama dengan 7/3. Nah, karena 6/3 ini bisa dijadikan bilangan bulat yaitu 2, ya udah kita tulis 2. Sepertiganya tetap, sehingga 2 ditambah 1/3 ya 2, 1/3. Seperti itu. Kalau kita mau mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, sebaliknya kalau misalkan ada pecahan campuran, kita mau jadikan ke pecahan biasa nih. Nah, gimana caranya? Caranya gampang sekali. Kita lihat yang ini ya. Kalau pakai cara yang ini terlalu rumit, kita lihat cara yang ini. Nah, kalau ada suatu pecahan campuran, kita mau jadikan pecahan biasa. Nah, Ibu lambangkan di sini A ini bilangan bulat, B itu adalah pembilang, dan C adalah penyebut. Kita kalikan nih. Yang bawah ini penyebutnya kita kalikan A-nya. Baru ditambah B-nya. Nah, itu terletak di atasnya. Kemudian pernya ini kita harus sama aja, C. Penyebutnya di mana-mana ya penyebut. Pokoknya kita menentukan di atasnya ini pembilangnya ini, caranya yaitu C dikali A ditambah B. Nah, C dikali A, jadi 6 dikali 2 ditambah 5. Nah, 6 kali 2 tambah 5. Jadi yang ini dikali ini ditambah ini, sehingga menghasilkan 12 tambah 5/6. Sehingga 25/6 itu menghasilkan pecahan biasa senilai 17/6. Nah, seperti biasanya ada latihan soal, ada 3. Yang pertama menentukan pecahan di antara kedua bilangan ya. Kemudian yang kedua membandingkan nih, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil di antara dua bilangan. Kemudian yang ketiga mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti yang Ibu udah jelaskan. Di-upload biasa di KI 3 pada e-learning. Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa WA pribadi. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.